Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdul Hasib, Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. Sejarah Guci sangat unik dan panjang, yang saat ini kawasan Guci sebagai ikon pariwisata Kabupaten Tegal menghadirkan pesona air panas yang jernih, bersih, dan bisa menyehatkan. Guci yang secara geografis berada di 1.500 meter dari laut, memiliki eksotisme pegunungan, sumber mata air yang panas, dan keindahan yang lainnya. Sebelum adanya Guci, ini diawali dari sebuah kawasan yang tidak bernama. Kemudian datanglah seorang musafir yang bernama Ki Ageng Klitik, itu menetap di kawasan Lereng Gunung Slamet. Karena beliau orang yang berilmu, sering didatangi oleh orang untuk berguru, untuk meminta fatwa ataupun nasihat. Lama-kelamaan daerah situ di lereng Gunung Slamet ini menjadi ramai. Kemudian saat itulah Ki Ageng Klitik ini menamai sebuah kawasan ini menjadi kawasan keputihan. Keputihan artinya bahwa di situ area yang steril dari hiruk pikuknya dunia, jauh dari masuknya peradaban dari luar, sehingga dikatakan keputihan murni, suci, dan bersih. Suatu waktu di daerah situ yang sudah ramai penduduknya, itu terjadi wabah penyakit, di mana banyak penduduknya terkena penyakit, kemudian sampai meninggal. Kelama-kelamaan ini menjadi problem. Kemudian setelah meminta pendapat fatwa dari kebetulan lereng Gunung Slamet adalah tidak jauh dari Sunan Gunung Jati di Cirebon, maka Sunan Gunung Jati atau Fathahillah mengutus santrinya Sunan Gunung Jati untuk meninjau secara langsung wabah penyakit yang ada di dusun Keputihan. Setelah melihat kondisi di sana, akhirnya saran dari Sunan Gunung Jati agar mengambil air panas di sumber mata air yang ada di Guci untuk dibawa ke Gunung Jati, kemudian didoakan. Air ini yang kita sebut sebagai air suci. Kebetulan sarana yang digunakan untuk mengambil air panas itu adalah bentuknya adalah Guci. Setelah didoakan oleh Fathahillah atau Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon, kemudian utusan ini yang bernama Syekh Elang Sutajaya ini mengembalikan air suci ini ke dusun Keputihan, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit, dan alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh warganya bisa terlepas dari belenggu penyakit. Sejak saat itulah kemudian dusun Keputihan diganti nama atau lebih terkenal dengan nama Guci. Sejak saat itulah kemudian warga mencari sumber mata air panas yang ada di lereng Gunung Slamet. Kebetulan pada saat itu ditemukan ada 7 sumber mata air panas yang ada di Guci. Salah satunya adalah untuk keperluan kesembuhan. Salah satu sumber mata air panas yang paling terkenal itu adalah Tuk Pengasihan. Tuk Pengasihan ini terletak di yang kita sebut di Pancuran 13. Ini sebenarnya sumber awal dari air panas muncul yang ada di kawasan wisata Guci, sehingga ada sebagian masyarakat berkeyakinan bahwa sumber mata air atau Tuk Pengasihan ini yang berada di Pancuran 13 ini memang secara fisik memang airnya lebih panas, lebih jernih, dan ini diyakini oleh sebagian masyarakat untuk sarana penyembuhan penyakit, untuk bisa mempercepat perjodohan, bahkan untuk keperkasaan. Sampai hari ini kawasan Guci yang terkenal dengan air panasnya
yang menjadi daya tarik utama dari kawasan Guci adalah Pancuran 13. Di samping punya nilai mistis, tetapi memang nyata faktanya bahwa airnya lebih jernih, lebih bersih, dan lebih panas. Di Pancuran 13 ini juga setiap tahunnya kita lakukan budaya lokal, kearifan budaya lokal berupa ruat bumi, yaitu sekitar tanggal 1 Suro setiap tahunnya. Acara yang kita lakukan sebagai ruat bumi yang ada di kawasan Guci ini, yang kita laksanakan sejak zaman dahulu nenek moyang kita sampai sekarang kita lestarikan, dilaksanakan rangkaian acaranya tepat pagi hari tanggal 1 Suro. Dimulai dari pagi hari ba'da subuh kita doa bersama, mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, dan instansi pemerintah. Kemudian kita juga memandikan istilah kita wedus kendit. Wedus kendit itu kambing yang berbulu hitam, total hitam semuanya, tetapi ada garis putih melingkar di perut. Ini nama kendit, dan kita mandikan. Yang berhak memandikan wedus kendit ini tanggal 1 Suro itu adalah pemimpin daerah. Kalau tidak bupati, diwakilkan oleh wakil bupati, atau diwakilkan Pasekda, atau diwakilkan kepala dinas Porapor Kabupaten Tegal, atau kepala UPTD. Setelah wedus kendit ini dimandikan sebagai ikon, kemudian kita sembelih. Dagingnya kita manfaatkan untuk berbagi kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian juga ada arak-arakan hasil bumi. Karena bukan hanya air panas yang ada di kawasan Guci, tetapi pertanian, perkebunan, kehutan kita melimpah. Sehingga acara itu, rangkaian itu dikemas dalam bentuk arak-arakan hasil pertanian kita. Kemudian juga kita mengadakan pawai. Hal ini kita lakukan, satu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kita diberikan keselamatan, kita diberikan rezeki yang melimpah, kita diberikan kesuburan tanah yang begitu luar biasanya. Yang kedua, sebagai ajang silaturahmi antar pelaku usaha, masyarakat, tokoh agama, dan instansi pemerintah. Karena setiap tahunnya kita butuh menyamakan persepsi bagaimana menjaga dan menciptakan sabta pesona di objek wisata Guci. Yang ketiga, sebagai ajang kita melestarikan adat budaya kita turun-temurun nenek moyang kita, karena ini sudah menjadi sugesti, menjadi keyakinan masyarakat kita di Guci bahwa kegiatan ruat bumi yang kita lakukan mulai dari doa bersama, memandikan wedus kendit, menyembelih wedus kendit, membagikan daging wedus kendit kepada masyarakat yang mampu, kita mengadakan arak-arakan terkait dengan hasil bumi, kemudian kita mengadakan pawai, dan kita mengadakan doa bersama. Rasa syukur kita disimbolkan dengan pembuatan tumpeng, kemudian kita makan bersama di lokasi yang kita tentukan. Terutama lokasi ruat bumi itu berada di Pancuran 13 yang kita yakini sebagai sumber dari segala sumber air panas yang ada di kawasan wisata Guci. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita sangat berharap melimpahnya air panas Guci ini benar-benar efektif menyejahterakan masyarakat yang ada di kawasan wisata Guci. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.